Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah topik yang super menarik, yaitu tentang gimana sih masyarakat kita ini terus-menerus berubah, dan gimana kita menghadapi berbagai gesekan yang muncul dari perubahan itu. Ini tuh sesuatu yang benar-benar kita alami setiap hari loh, walaupun kadang kita nggak sadar. Coba deh kita renungkan sejenak. Ingat nggak sih, zaman dulu orang kalau mau berkirim kabar tuh harus lewat surat yang sampainya bisa berminggu-minggu. Terus kalau mau belanja, ya mutlak harus jalan menyusuri pasar fisik. Nah, bandingkan dengan sekarang. Cukup lewat WhatsApp, pesan nyampe dalam hitungan detik. Mau belanja, tinggal klik-klik di e-commerce, barang langsung diantar ke depan pintu. Perubahan gaya hidup sehari-hari yang ekstrim ini jelas bukan kebetulan ya, ini adalah bukti nyata dari gerak evolusi masyarakat kita. Nah, untuk memahami fenomena ini sampai ke akar-akarnya, hari ini kita punya 6 poin bahasan. Kita akan mulai dari realitas perubahan sosial, masuk ke teori-teori di baliknya, mendefinisikan apa itu masalah sosial, membedah kemiskinan dan kesenjangan, melihat dampaknya, dan pastinya kita bakal bahas gimana cara ngebangun solusi bersama untuk masa depan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, realitas perubahan sosial, alias gimana sih masyarakat kita ini sebenarnya bergerak. Para pakar sosiologi, kayak Selo Sumarjan dan Ruth Benedict, punya istilah khusus nih buat gerak yang konstan ini. Mereka menyebutnya dinamika sosial. Jadi intinya, dinamika sosial itu adalah perubahan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita bersama. Dan perubahan ini tuh nggak terjadi di ruang hampa loh. Ia benar-benar menggeser struktur masyarakat, nilai-nilai yang kita yakini, norma sampai ke lembaga-lembaga sosial. Pemicunya bisa dari dorongan di dalam masyarakat itu sendiri, atau karena adanya pengaruh kuat dari luar. Terus, siapa aja sih yang kena imbas dari pusaran perubahan ini? Sebenarnya ada 4 objek utama. Pertama, kita sebagai individu. Sadar atau enggak, pola pikir kita pasti berubah ngikutin lingkungan sosial. Kedua, kelompok yang terus berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga, masyarakat secara luas, di mana sistem dan lembaganya ikut bergeser dari waktu ke waktu. Dan keempat adalah kebudayaan. Ini menarik banget, karena tradisi itu bisa berkembang, bergeser, atau malah secara luar biasa tetap bertahan di tengah gempuran zaman. Lanjut ke bagian kedua, teori dinamika sosial. Yap, mari kita lihat aturan main di balik perubahan ini. Dunia akademik tuh punya 5 kacamata utama buat memecahkan kode perubahan ini. Pertama, teori fungsionalisme, yang ngelihat masyarakat sebagai sebuah sistem. Kalau satu bagian berubah, bagian lain bakal nyesuaiin buat cari keseimbangan baru. Beda lagi sama teori konflik, yang justru ngelihat perubahan itu lahir dari gesekan antar kelompok yang lagi rebutan sumber daya. Terus ada interaksionisme simbolik, yang lebih fokus ke keseharian individu dan gimana mereka ngasih makna ke simbol-simbol di sekitarnya. Kalau kita zoom out ke gambaran yang lebih besar, ada teori evolusi yang bilang kita ini bergerak pelan-pelan dari masyarakat sederhana ke bentuk yang super kompleks. Dan terakhir, teori siklus. Ini teori yang percaya kalau sejarah itu sebenarnya muter aja, kayak roda kehidupan yang terus berulang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mendefinisikan masalah sosial. Nah, ini tentang apa yang terjadi ketika perubahan itu ternyata menimbulkan luka. Jadi gini, kita harus realistis. Nggak semua roda perubahan itu berjalannya mulus buat semua orang. Kadangkala, dinamika ini ninggalin sebagian orang di belakang. Ada satu kutipan menarik dari sosiolog Arnold Rose. Intinya dia bilang, sebuah masalah itu baru bisa dibilang masalah sosial kalau udah memengaruhi banyak orang dan bikin kita sadar kalau ini butuh tindakan kolektif. Jadi ini bukan cuma soal nasib sial satu orang aja ya. Ini adalah kegagalan sistemik yang emang menuntut kita semua buat turun tangan. Dan itu membawa kita ke bagian keempat, kemiskinan dan kesenjangan. Ini bisa dibilang retakan terdalam dan paling fundamental di bangunan masyarakat kita. Sering banget kan kita dengar cap miskin di masyarakat, tapi tunggu dulu, akar penyebabnya itu harus kita bedah secara objektif. Di satu sisi ada kemiskinan struktural. Ini sama sekali bukan salah individunya loh. Ini terjadi karena sistem atau kebijakan yang emang nggak adil, di mana akses buat pendidikan atau modal usaha tertutup rapat buat kelompok tertentu. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya kemiskinan kultural. Kalau yang ini berakarnya lebih ke pola pikir, seperti sikap gampang menyerah, malas atau nolak buat berinovasi, yang ujung-ujungnya ngunci mereka sendiri di jurang kemiskinan. Keduanya ini sangat nyata, dan jelas butuh pendekatan yang beda banget buat diselesain. Terus pertanyaannya, kenapa sih jurang kesenjangan sosial ekonomi ini bisa terus-terusan melebar? Penyebab sistemiknya tuh jelas banget. Mulai dari pembangunan yang jomplang antara kota yang melesat cepat sementara desa tertinggal, akses pendidikan berkualitas yang nggak merata, sampai pusaran globalisasi dan kebijakan ekonomi yang seringkali cuma nguntungin mereka yang udah punya modal besar. Ketidakseimbangan ini benar-benar jadi beban struktural yang bikin ketimpangan makin parah di tengah masyarakat kita.
Coba deh, inget-inget, pernah nggak sih pas kalian lagi jalan-jalan di kota besar, terus ngelihat ada gedung pencakar langit yang super mewah dan megah, tapi persis di sebelahnya ada permukiman padat yang kumuh banget? Itu bukan sekedar pemandangan ironis saja loh. Itulah wajah nyata dari kesenjangan sosial ekonomi kita. Ini jauh lebih dari sekedar angka-angka di laporan statistik, ini realitas visual yang ngehantam kita setiap harinya. Nah, kita sampai di bagian kelima, dampak pada masyarakat. Mari kita lihat efek lanjutan dari kesenjangan ekstrim tadi. Efek dominonya tuh ternyata ngeri banget. Lapangan kerja yang dikit bikin pengangguran massal dan daya beli merosot. Keputusasaan ekonomi ini cepat banget memicu naiknya angka kriminalitas, kayak pencurian sampai kasus narkotika. Belum lagi anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena kehabisan biaya, yang pada akhirnya melahirkan frustrasi dalam bentuk tawuran atau geng remaja. Puncaknya, solidaritas antar warga mulai hancur, memicu konflik sosial, dan bahkan bikin krisis kesehatan publik kayak gizi buruk dan stunting. Bener-bener siklus mematikan yang harus segera kita putus. Tapi tenang, kita nggak bakal berhenti di masalahnya aja. Masuk ke bagian keenam, membangun masa depan yang lebih baik. Saatnya kita ngomongin solusi. Mengurai benang kusut sebesar ini mutlak butuh kerja bareng dari 3 arah sekaligus. Gak bisa sendirian. Pertama, pemerintah harus hadir lewat kebijakan yang pro-rakyat, ngebangun infrastruktur dan nyediain pendidikan serta kesehatan yang terjangkau. Kedua, masyarakat juga harus gerak dengan ngidupin lagi semangat gotong royong dan saling bantu. Dan yang ketiga, ini tugas kita secara individu. Kita harus terus ningkatin kualitas diri, kerja keras, dan aktif peduli sama lingkungan sekitar. 3 pilar ini benar-benar harus jalan serentak biar perubahannya kerasa. Nah, disinilah kalian, terutama generasi muda dan teman-teman lulusan vokasi, punya kekuatan yang super krusial. Dengan keahlian praktis yang kalian punya, kalian bisa langsung terjun jadi tenaga kerja terampil. Atau lebih keren lagi, kalian bisa jadi wirausahawan yang justru ngebuka lapangan kerja buat orang lain. Kalian tuh bisa jadi agen perubahan buat ngebantu UMKM lokal naik kelas, atau bikin inovasi teknologi digital buat mecahin masalah di daerah kalian. Ingat ya, di tengah dinamika ini, kalian bukan sekedar penonton, tapi kalian adalah mesin penggeraknya. Jadi, sebelum kita tutup sesi bedah materi ini, saya mau kasih sedikit tantangan buat Anda semua. Coba deh, perhatikan lingkungan sekitar Anda hari ini. Apa sih masalah sosial spesifik yang paling mendesak di sana? Dan yang paling penting, keterampilan atau ide bisnis kecil apa yang bisa Anda gagas sekarang juga buat mulai ngatasin masalah itu? Ingat, perubahan besar yang sistemik itu selalu berawal dari langkah kecil yang berani. Terima kasih udah ikut ngebedah materi bareng hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.